Peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus sebagai media tulis-menulis ini digunakan pada peradaban Mesir kuno pada masa bangsa Firaun, kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi di Laut Tengah, dan menyebar ke Eropa. Meskipun penggunaan papirus masih dirasakan sangat mahal, pada saat ini kertas menjadi kebutuhan umum untuk semua golongan, maka kertas diproduksi secara massal di pabrik-pabrik modern. Produksi massal ini dikarenakan tingginya kebutuhan konsumen atas kertas. Harganya pun relatif murah dan mudah didapatkan. Jadi pada saat ini kita akan melakukan percobaan dengan kertas biasa dan saudaranya, yaitu origami dan tisu. Kita akan melihat seperti apa struktur di kertas tersebut. Jadi sebelumnya kita akan mulai dengan kertas biasa untuk kita lihat di bawah lensa mikroskop untuk melihat seperti apa struktur di dalamnya. Kita akan melihat bahwa kertas tersebut memiliki struktur yang sangat rapat. Kita akan melihat bahwa kertas biasa memiliki serat-serat yang sangat rapat. Hal itu bertujuan karena kertas biasa ini digunakan untuk tulis-menulis, sehingga serat-seratnya pun dibuat dengan rapat. Sehingga jika kita ingin menulis, maka tulisan kita akan melekat dengan sempurna di kertas. Lalu, setelah kita perbesar, kita akan melihat bahwa kertas tersebut memang benar-benar rapat dan hampir tidak terlihat adanya sambungan antara satu serat dengan serat yang lain. Dan itulah sifat kertas. Selanjutnya kita akan melihat saudaranya kertas, yaitu origami. Kita akan melihat bahwa permukaan kertas origami memiliki permukaan yang kasar dan bergelombang. Selain itu juga tidak terlihat adanya serat-serat kertas. Mungkin saja serat-serat tersebut ialah gelombang-gelombang. Kita akan melihat bahwa di sela-sela gelombang tersebut terdapat banyak kotoran, yang memang biasanya kotoran itu suka menyelinap di antara sela-sela lubang, seperti pada kertas origami ini. Selanjutnya kita akan melihat tisu. Saya di sini menggunakan tisu wajah dikarenakan tisu tersebut memiliki sifat untuk menyerap air, dan saya penasaran seperti apa bentuk di dalamnya. Saat kita melihat di bawah mikroskop, kita akan melihat bahwa memang betul bahwa serat-serat di tisu tersebut memiliki tekstur seperti spons yang berfungsi untuk menyerap air. Oleh karena itu, tisu ini juga berguna untuk menyerap air, misalnya ketika ada tumpahan ataupun sebagainya. Kita juga melihat bahwa tisu yang berwarna putih tersebut ternyata juga memiliki kotoran-kotoran yang cukup fatal, yaitu jumlahnya sangat banyak. Padahal di sini saya menggunakan tisu baru. Dan sekian dari saya.